Halo, ketemu lagi dengan saya Victor, dan di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana melakukan redirect dengan Google Tag Manager. Oke, jadi ceritanya di dalam suatu project saya lagi membutuhkan sebuah redirect. Ya, jadi biasanya kalau klien ada yang suka pakai Bitly, ada yang suka pakai Google. Tapi karena ini spesifik, saya mau pasang Facebook Pixel dan lain sebagainya, saya harus buat sendiri. Ya, jadi apa yang saya lakukan? Saya sudah membuat sebuah post type di situs berbasis WordPress di sini contoh ya. Jadi di sini saya buat sebuah post type namanya redirect, di mana redirect ini hampir sama seperti Bitly atau Google. Bedanya cuma saya mau ini langsung import datanya ke Analytics dan bisa tempel Facebook Pixel. Oke, jadi di sini contoh saya punya link namanya Analytics Notes. Kemudian di dalam parameternya isinya simple, cuma URL builder dari Google Analytics ya, seperti ini. Oke ya, jadi ini ada URL buildernya apa, campaign source apa, di sini saya mau pasang Facebook pixelnya apa, kemudian nama pixelnya apa ya. Jadi ini adalah konten yang saya buat untuk redirect. Nah, dari hasil ini kita lihat di sini ya. Kalau lihat di front end, sebenarnya outputnya cuma ada satu gambar loading saja, jadi saya belum melakukan redirect ya. Jadi kalau saya lihat view source-nya cuma ada satu gambar seperti ini. Oke. Kemudian parameter yang saya tulis di sini ya, parameter saya tulis input di sini sudah saya taruh dalam format data layer. Ya, ini data layer. Ya, jadi kita tidak akan bahas mengenai WordPress, tidak bahas mengenai basic GTM-nya, tapi saya mau langsung fokus untuk ke Google Tag Manager gimana melakukan redirect-nya. Oke, mari kita mulai. Oke, di GTM ini saya sudah membuat dua tag ya, yaitu Facebook Pixel dan Google Analytics ya, dimana dua tag ini saya pengen berurutan ya. Kalau saya pengen berurutan artinya gini, saya pengen Analytics jalan, baru Pixelnya jalan, baru dia redirect, karena kita tidak mau sampai kejadian pixelnya belum jalan, Analytics belum bisa rekam, tapi udah keburu redirect. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi untuk melakukan ini pertama kali saya buat rules di mana pixel ini harus jalan setelah Google Analytics-nya selesai load. Oke, jadi saya klik di sini. Ya. Di edit di sini ya, ini masih all pages. Di sini ada advanced setting. Di sini kita bilang tag sequencing ya. Jadi tag ini ya, sebelum dpixel FB ini kita jalankan Google Analytics. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bilang kita mau nyalain Facebook pixelnya, tapi Google Analytics pastiin udah jalan dulu ya. Jadi ada sequence-nya. Kita save seperti ini. Oke, setelah sequence, jangan lupa kita sekarang mau kirim data dulu ke Analytics tentang trackingnya ya. Jadi kita mau hitung, tapi daripada kita bikin script untuk menghitung jam berapa segala macam, baiknya kita langsung tembak ke Analytics saja, karena nanti reportnya bisa dari Analytics langsung ya. Jadi saya buat satu tag lagi namanya redirect tracking GA gitu misalnya ya. Di sini saya buat Google Analytics, Universal Analytics. Oke, kemudian di sini tracking ID-nya saya masukin dulu. Tracking ID-nya itu di sini ya, variabel. Kemudian di sini saya pilih event ya, karena ini adalah
ya, artinya ada sesuatu yang di redirect gitu ya. Jadi saya mau taruh value-nya di sini. Jangan lupa di sini non interaction hit set ke true biar tidak dianggap sebagai bounce rate ya. Oke, kemudian di sini ada advanced setting ya, kembali lagi kita di tag sequencing saya taruh dia jalan setelah pixelnya ini jalan. Jadi urutan ketiga. Jadi pertama kali GA, kedua pixel, ketiga ini tracking GA. Oke. Nah, kalau event tracking itu ada 4 value ya, ada kategori, action, label sama value. Sementara dari datanya kita di sini ada campaign source, medium, sama konten ada term, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 data ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Oke, jadi di sini kita bilang campaign-nya adalah URL redirect gitu ya. Nah, action ini saya taruh saja, oh ya, karena di sini kita sudah ada, udah ada data layer ya. Oke, di sini data layernya juga sudah saya masukkan ya. Bentar ya, ini saya save dulu deh, saya save dulu sebagai draft ya. Saya kasih lihat di sini bahwa semua data layer yang didefinisi di halaman ini, di source-nya ini, di source website-nya ini sudah saya capture di Google Tag Manager. Jadi ini data layer semua udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 juga. Oke, kita kembali ke tag-nya dari direct tracking ini tadi. Ya, jadi saya sudah punya data layer variabel. Ini juga bisa dilihat dari sini. Jadi misalnya di dalam preview sini, preview tag manager, saya set variabel ya. Nah, ini datanya sudah keisi semua nih, data yang sama kita isi tadi, jadi sudah tercapture. Oke, lanjut. Jadi ini kategori jual redirect biar nanti di analytics semuanya sudah bisa tercatat. Kemudian di sini actionnya jangan lupa, actionnya kita pakainya ke URL misalnya ya, kemudian label ya, misalnya source, medium, campaign. Oke, kemudian ini once per event, ini true, ini pixel. Oke. Nah, kapan ini ke trigger? Oke, untuk rules-nya ya, untuk trigger saya akan pakai namanya di sini redirect page ya, jadi redirect page, tapi saya tidak pakai page view ya, saya mau pakainya DOM ready ya. DOM jadi dokumen object model gitu ya. Jadi kalau kayak istilahnya scriptnya semua udah lancar. Kembali lagi kenapa saya pakai DOM, karena saya nggak mau triggernya belum jalan, scriptnya belum jalan tapi udah keburu pindah. Jadi saya pakai DOM di sini, saya pakai di page URL mengandung R seperti ini ya. Ini kan di R, ada R-nya. Ya, jadi di DOM ready event, tapi di kalau page URL mengandung kata ini. Oke, kita save. Nah, jadi kita sudah bikin satu event untuk kirim data ke analitik kita, ya. Untuk tahu apakah ini jalan atau enggak, oke, saya save dulu. Jangan lupa ini kita refresh. Ups, ini kok belum jalan ya? Bentar ya. Oh, udah. Di sini belum tercatat. Coba saya refresh ini. Oke, kita masuk ke Google Analytics.
Oke. Jadi di sini kita akan tes. Ya, pertama di sini ya, kita akan lihat tag apa saja yang ke-trigger. Harusnya tag yang tadi, tag yang kita buat barusan, yaitu tag redirect tracking GA ini ke-trigger. Ya. Kemudian nanti kita lihat di analytics, di overview, real time overview, ya harusnya juga ada datanya. Oke, kita coba kita refresh ya. Refresh. Oke ya. Kita lihat redirect tracking ke-trigger di halaman ini. Sekarang kita lihat real time-nya. Ya, jadi di real time, ini ada satu event baru. Ya. Jadi beberapa detik lalu nih. Ya, kita lihat aktifnya di sini. Kita masuk ke event. Nah, di sini ada nih. Ya, URL-nya redirect. Ini lupakan ya, ini tadi waktu percobaan sebelumnya. Ya. Jadi yang baru ini kita lihat kategori redirect ke action-nya sini. Kalau kita klik kategorinya ini dari buzzer, tweet, Mei. Ya. Jadi kita bisa lihat datanya. Ya. Jadi kira-kira begitu. Ya berarti untuk penelusuran atau untuk tracking dari versi analytics sudah selesai. Nah sekarang kita tinggal tracking versi Facebook Pixel. Facebook Pixel dan redirect merupakan langkah terakhir. Kita akan jadikan ini jadi satu tag saja, ya. Jadi caranya saya akan buat satu tag lagi, redirect kali ini dengan tracking, ya. Nah, kenapa jadi satu? Karena semuanya ini dalam satu custom HTML. Oke. Nah, seperti kita tahu kalau udah biasa main GTM sama HTML itu akan kita tulis seperti ini. Oke. Kemudian untuk FBQ track-nya, FBQ tracking, ya kita mau view content, tapi di sini kan kita tergantung dari parameter yang kita set di sini kan. Nah, parameter kita set di sini. Ya, jadi kita pakai parameter daripada Google Tag Manager. Ya, kemudian kalau kita biasa main tracking, kita juga ada namanya parameter content seperti ini. Ya, ini kita isi juga nanti dari parameternya Google Tag Manager. Ya, nah kalau kita mau lihat Tag Manager, ya ini saya save dulu. Ya, ini variabelnya. Ya, jadi ada SS Pixel Event sama SS Pixel Content. Berarti di sini kita masukin, cara manggilnya pakai kurva double gini ya, SS Pixel Event. Ini di sini SS Pixel Content. Oke. Nah, selesai, save. Triggernya kita samakan kayak tadi, redirect page. Oh iya, di sini juga kalau untuk jaga-jaga nih, tag sequencing ya, saya selalu pikir di sini tag sequencing. Minta Google Tag Manager untuk bikin redirect tracking GA-nya dulu. Ya. Oke, kita refresh. Coba lihat. Nah ya, kalau di sini udah ada dua tracking pixel. Yang pertama dari base-nya page view, yang kedua adalah view content. Ya, name-nya buzzer sama seperti data yang kita taruh di sini. Oke. Nah, bagaimana dengan redirect-nya ya? Jadi untuk redirect kita jadiin satu saja. Jadi saya masuk redirect tracking FB lagi seperti gini. Nah, untuk aman, ya ini untuk jaga-jaga, tapi misalnya kita mau langsung, bisa aja langsung window location. Tapi untuk aman, saya biasanya
prefer kita buat function set timeout seperti gini ya, function baru redirectnya kita jadikan function sendiri ya. Kenapa? Karena takutnya FBK tracknya ini baru jalan tiba-tiba redirect lagi ya, jadi saya kasih waktu sekitar setengah detik gitu ya, baru redirectnya jalan ya. Ini saya sudah buat formula redirectnya, sebenarnya nggak tahu susah, tapi ini karena ketiknya panjang jadi saya udah buat sebelumnya. Nah, jadi tinggal window location, ini SS URL sama seperti variabel yang saya buat sebelumnya di sini ya, ada URL ya. Terus kalau saya bikin UTM campaign, UTM source segala macam ya. Ini parameter-parameter yang sudah di set di sini sebelumnya. Oke, selesai, saya save ya, jangan lupa di refresh. Nah, ini kita lihat ya, F5 ya, lagi loading. Nah, nanti dia langsung masuk ke situs yang kita tuju. Ini jalan. Nah, langsung masuk ke analytic note seperti gini. Ya. Nanti tinggal kita lihat. Yang pertama kita tinggal lihat di sininya jalan atau enggak. Ya, di sini jalan. Ya. Terus kemudian di pixelnya jalan atau tidak. Nah, ini perlu kita lihat juga. Ya. View content. Kita lihat di sini ya. Klik di sini. Nah, ini ya, jalan. Oke, berarti pixel jalan, Facebooknya jalan. Oke, thank you sudah melihat bagaimana saya melakukan redirect, ya, kemudian dengan bikin laporan ke Analytics dan ke Facebook. Semoga tutorial ini dapat menginspirasi. Jika ada pertanyaan, jangan lupa silakan komen di bawah ini. Dan silakan subscribe channel YouTube Tips Ampuh untuk tutorial selanjutnya. Saya Victor, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Bye.